Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah ini kita lagi ada di Taman Makam Pahlawan. Sebenarnya tempat ini tuh kita nggak sengaja ya untuk temuin ya. Kita lagi isi bensin dan di seberang pom bensinnya itu terdapat kayak perumahan gitu teman-teman. Dan setelah kita masukin ternyata bukan perumahan, lebih tepatnya ini adalah Taman Makam Pahlawan. Sebenarnya sih nggak cuma makam pahlawan aja yang ada di sini, terdapat juga makam umum ya. Dan sebelum masuk ke area ini juga kita tuh kaget kok banyak banget tukang dagang di sini. Jadi banyak banget orang-orang jualan di area parkirnya. Selain orang jualan juga ternyata ada yang aerobik juga teman-teman, atau olahraga gitu ya, dengan musik yang cukup kencang untuk di area pemakaman seperti ini. Menurut aku sih kayak kurang pantas aja ya, tempat yang harusnya kita menjadi tempat untuk merenungkan soal kematian atau sebagai pengingat, tapi justru malah jadi kayak buat olahraga. Kayaknya kayak nggak ada tempat lain gitu loh teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi untuk jajan. Ini jajan yang murah meriah teman-teman, harganya 2 ribuan aja untuk per tusuknya. Dan di sini aku pilih 6 tusuk. Sebenarnya sih nggak cuma ini aja kita jajan ya. Kita lanjut lagi untuk beli es karena anak aku udah ngiler banget sama es. Karena kan aku juga di rumah nggak pernah ya beliin es yang seperti ini, paling kalau kayak di luar aja. Nggak tahu ya kalau misalkan pas lagi udah sekolah gitu ya, mungkin bisa jadi anak-anak tuh kayak barbar atau malah jadi kebablasan gitu loh teman-teman, kalau misalnya aku tuh nggak kenal dari sekarang. Dan sampainya di rumah ini aku lagi siap-siap untuk masak, tapi sebelum itu aku mau nyuci kuali dulu ya. Aku belum sempat nyuci kuali tadi pagi, anak-anak aku tuh udah pada minta keluar rumah teman-teman untuk jalan pagi, jadinya ya udah aku skip dulu untuk cuci kualinya. Baru siang ini deh aku cuci untuk kualinya. Ini juga kualinya bakalan aku pakai ya untuk masak siang kali ini. Untuk masak siang kali ini juga simple banget, untuk sekali makan aja sebenarnya teman-teman. Aku tuh ada beli telur, sama aku juga punya sisaan tahu. Ini tahu tinggal berapa biji aja. Rencananya mau aku masak telur dadar tapi dicampur sama tahu teman-teman. Cara buatnya seperti apa? Teman-teman bisa simak video aku dari awal sampai akhir ya. Di sini aku masih ada sisa 3 butir telur, aku pakai semuanya ya. Dan untuk tahunya bakalan aku becek pakai tangan aku yang udah aku cuci bersih. Sebelum dimasukkan tahunya, di sini aku masukkan juga garam, penyedap dan juga lada bubuk. Setelah itu baru deh kita kocok sampai benar-benar campur rata. Baru kita masukkan tahunya yang udah kita becek ya teman-teman. Di sini tuh ada sisa 3 tahu tapi aku nggak pakai semuanya. Aku cuma pakai 2 tahu aja biar masih berasa telurnya ya. Kalau pakai 3 tahu 3 telur kan kayaknya lebih banyak tahunya dibandingkan telurnya, jadi nggak berasa, khawatirnya tuh nggak berasa telurnya. Dan di sini aku tinggal dikocok aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kenapa sih aku tuh pakai tahu segala bikin telur dadar seperti ini? Tujuannya itu biar nggak kempes ya teman-teman. Karena kalau misalkan cuma telur 3 butir terus di dadar gitu ya, itu bakalan kempes, bakalan menyusut. Tapi kalau misalkan pakai tahu seperti ini nggak bakalan menyusut sama sekali ya. Dan bahkan bisa lebih lebar, lebih tebal nantinya. Dan sebelum aku goreng, aku juga tambahkan bawang putih yang udah aku iris seperti ini, biar nggak terlalu amis ya teman-teman, karena aku kan nggak punya daun bawang, jadinya aku pakai bawang putih aja. Setelah ini kita lanjut untuk goreng telurnya. Oh ya teman-teman, di rumah lagi pada masak apa nih? Boleh ya kalian komen di bawah. Kalau aku masakannya memang selalu simple. Dan ngomongin soal telur alhamdulillah ya hari ini itu naik. Harga telur emang nggak pernah konsisten, di setiap minggunya pasti naik beberapa ribu ya, atau naik gope gitu. Jarang banget sih yang turunnya signifikan banget teman-teman. Dan untuk sekarang itu harga telur yang tadinya 26.000 jadi harga 30.000, 31.000 ya. Bahkan di tempat lain bisa lebih dari itu. Untuk ayam juga aku nanya ya sama tetangga, itu tuh harganya sudah 37.000 untuk per kilonya. Masya Allah banget ya. Nah taruh itu benar-benar semua bahan pokok naik. Dan ini aku lagi goreng telurnya teman-teman. Ini telurnya kayak gini ya. Saran aku kalau misalnya mau goreng telur seperti ini ya pakai banyak minyak. Kalau ini tuh aku masih kurang banyak minyaknya teman-teman. Kalau misalnya telur dadar di nasi padang ya, dia tuh pakai minyaknya yang banyak
banget. Makanya kadang suka ada keriting-keritingnya gitu ya di bagian atas telurnya. Udah selesai untuk goreng telurnya, Pak suami itu minta dimasakin mie. Jadi makan siang kali ini nggak cuma telur dadar aja, tapi ditambah juga dengan mie. Yang tadinya telur ini tuh cuma sekali makan aja karena ada mie ya. Telur ini bisa sampai sore teman-teman, jadi sore ini aku nggak bakalan masak, alhamdulillah ya. Kalau kami masak mie itu selalu di akhir pekan, kalau di hari-hari biasa itu aku kan selalu masak ya, jadi kayak nggak ada kesempatan gitu untuk makan mie. Kalau weekend kan masak juga nggak terlalu terburu-buru banget ya di pagi hari, jadi kayaknya enak gitu ya, me time. Di setiap belanja bulanan juga aku tuh nggak pernah beli mie teman-teman, sengaja aku tuh nggak pernah mau nyetok mie di setiap bulannya. Pasti kalau misalkan lagi malas masak ya nggak jauh dari makan mie teman-teman, kan jadi sayang-sayangnya kalau misalnya aku tuh belanja mingguan tapi malah ke-skip gitu untuk masaknya. Jadi kalau misalnya emang pengen makan mie ya tinggal beli aja. Alhamdulillah untuk mie aku ini udah mateng. Aku masak semuanya ya teman-teman, aku nggak sisain sama sekali. Jadi untuk anak-anak itu aku nggak pakaiin saus, kalau aku dipakein saus. Dan lanjut video aku di keesokan harinya, karena kan sore aku nggak masak ya teman-teman. Jadi di pagi hari aku mau masak kentang Mustafa. Jangan pernah bosan ya sama kentang Mustafa aku ini, pasti selalu ada di dalam video aku karena ini kan makanan favorit keluarga kami ya teman-teman. Selain masak kentang Mustafa, di sini juga aku mau masak terong. Jadi untuk terong kali ini aku pengen di balado lagi aja. Nggak apa-apa ya, terong balado lagi. Jadi biar hemat gitu kentangnya. Biasanya kan kalau aku cuma masak kentang dulu cuma 2 kali makan teman-teman. Tapi kalau misalkan ada teman makannya gitu ya pakai terong, ya kentangnya bakalan awet. Untuk terongnya ini bakalan aku campur sama tahu. Kemarin kan aku tahu nggak dipakai semua ya, masih ada sisa 1 buah. Jadi terongnya itu bakalan aku campur sama si tahu ini. Di sini juga aku siapkan untuk tomatnya, cabenya, karena kan aku pengen masak terong yang cukup pedas untuk aku dan Pak suami. Jadi sini aku pakai cabai yang cukup banyak. Untuk kentang Mustafa bumbunya sama ya, sama seperti sebelumnya, pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau misalkan ada asam lebih baik ya, tapi kalau misalkan nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini aku goreng tahu sambil goreng kentang juga. Di sini tuh aku pakai minyak yang sisa kemarin aku goreng telur ya teman-teman untuk goreng kentangnya. Dan di sini juga aku mau blender untuk bumbu dari terong baladonya ya. Jadi hari ini aku nggak mau yang namanya ngulek-ngulek. Kalau untuk kentang Mustafa aku diulek ya, karena kan bumbunya nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk terong balado di sini aku pakai cukup banyak cabai, terus juga banyak pakai bawang ya. Jadinya ya udah aku blender aja. Udah selesai goreng tahu, aku lanjut lagi untuk menumis bumbu halusnya. Di kompor sebelahnya juga aku tuh lagi goreng terong ya teman-teman, karena kelupaan aku tuh untuk goreng terongnya. Bumbu halusnya juga udah matang, aku tambahkan sedikit air dan setelah ini juga tinggal dimasukkan aja untuk terongnya teman-teman. Tapi sebelum itu aku masukkan tahu dulu ya, biar nanti tuh bumbunya makin meresap ke dalam tahu dan juga terongnya. Oh ya teman-teman, lagi pada apanya nonton video aku? Apakah lagi santai ataukah lagi masak atau lagi beberes? Semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya di waktu luang atau mungkin lagi sibuk. Alhamdulillah terong aku sebentar lagi udah matang teman-teman, dan aku lanjut lagi untuk menumis bumbu halus dari si kentangnya. Jadi kentangnya itu sudah aku goreng semuanya ya, ada 4 kali goreng teman-teman untuk kentang Mustafanya. Karena kan aku juga nggak pakai banyak minyak ya, jadinya ya agak lama gitu untuk gorengnya sampai 4 kali. Ini untuk bumbu kentangnya udah aku tambahin juga ya, pakai garam, penyedap. Terus juga di sini tinggal diaduk-aduk aja sampai rata. Tapi untuk mendapatkan tekstur kentang yang masih kriuk ya, aku sarankan bumbu halusnya itu ditunggu sampai dingin dulu baru deh dimasukin kentangnya. Tapi karena di sini aku nggak pakai minyak yang banyak ya, jadi kentangnya itu agak meleot teman-teman atau berlayuk gitu ya, nggak garing sama sekali. Jadi ya udahlah,
Yang penting anak-anak suka, suami suka, jadinya ya udah nggak apa-apa walaupun nggak garing. Alhamdulillah hari ini hujan teman-teman. Alhamdulillah juga aku tuh dapet kiriman dari tetangga aku yaitu pisang uli. Jadi akhirnya ya udah aku beli tepung terigu 1/4 karena kan aku nggak pernah stok tepung terigu juga ya. Jadi kalau misalkan emang pengen goreng-goreng sesuatu ya aku baru beli tepung terigunya. Ini juga tepung terigunya sudah aku tambahkan dengan air dan aku tambahkan garam ya biar nggak terlalu hambar. Untuk pisangnya aku goreng semuanya ya karena kan nggak terlalu banyak juga. Kalau kemarin aku potong pisangnya itu tipis-tipis dan panjang, tapi kalau sekarang enggak, aku potong seperti ini aja biar dapatnya banyak ya teman-teman. Karena kan kita berempat dan kita berempat pun suka banget sama ngemil, apalagi pisang goreng ini teman-teman. Karena buat aku cocok banget ya kalau misalnya lagi hujan terus makan pisang goreng. Udah selesai potonginnya, aku buang sampahnya dulu dan aku lanjut untuk campur pisang dan tepung terigunya. Sebenarnya sih ini agak kurang ya untuk tepung terigunya, cuma kataku ya udahlah gitu, nggak apa-apa, nggak usah ditambahin lagi untuk tepung terigunya. Karena kan aku juga ada rencana untuk bikin bakwanannya di minggu ini. Karena aku juga kemarin beli sop, karena kebanyakan ya kalau misalkan dibikin sop semuanya. Jadi alhamdulillah kebetulan banget aku dapat pisang dan sisa tepung terigunya itu bakalan aku pakai untuk bikin bakwanan nanti. Alhamdulillah ya teman-teman. Karena semua kuali aku itu kepake untuk masakan, jadi akhirnya ya udah aku pakai panci yang kecil ini aja teman-teman. Aku tuh belum punya tudung saji ya, jadinya aku masih lebih seneng simpan makanan itu di kuali. Jadi kalau emang pengen diangetin ya tinggal cetekin kompor aja ya, nggak usah ditaruh kuali dulu atau di panci dulu. Mudah-mudahan aja aku bisa beli tudung saji teman-teman biar bisa simpan makanan dengan baik ya tanpa harus khawatir kena ini kena itu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk gorengan yang pertama udah selesai. Ini dapatnya cukup banyak ya untuk kita berempat dan aku lanjut lagi untuk gorengan yang kedua. Oh ya, sambil goreng aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir dan gak skip iklannya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat yang belum subscribe, aku mohon dukungannya untuk bantu like, comment, dan subscribe-nya biar channel aku ini semakin berkembang. Terima kasih. Aku berharapnya video aku ini bisa menginspirasi, bisa mendapat manfaat kepada teman-teman semuanya. Paling tidak bisa menghibur di waktu luang teman-teman ya. Untuk videonya aku cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.